Haleluya. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Korom Woodward. Saya sungguh meyakini bahwa hari-hari yang kita jalani di sana Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan senantiasa menaungi kita dengan sayap kasih-Nya. Oleh karena itu mari kita akan memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita menyanyi nyanyian Bala Keselamatan nomor 6. Rindu aliran sungai
Kami datang menghadap tahta-Mu yang maha suci. Kami sungguh bersyukur sebab kasih dan pengharapan dari-Mu memampukan kami menjalani hari-hari di hadapan kami. Sekalipun Tuhan, segalanya terasa tidak normal, tidak biasa, kami harus banyak berdiam diri di rumah. Tetapi kami bersyukur Tuhan mengaruniakan roh kesabaran, roh pengendalian diri, roh hikmat dan pengertian, sehingga memampukan kami untuk terus-menerus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan pada saat ini kami beribadah, kami memuji-muji Engkau, kami memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, hanya Engkaulah yang patut kami sembah, kami puji dan kami agungkan di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Kami mohon berkat-Mu bagi para pelayan altar, bagi yang memainkan musik, bagi singer, bagi yang sedang merekam kami. Kami percaya Tuhan, hal ini mereka lakukan oleh karena mereka mengasihi Engkau. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Korokutwar yang sedang ada di rumah dan sedang beribadah, mengangkat hati kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan atas kehidupan mereka, dan berkat rohani dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami. Ampuni dosa kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Injil Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang
orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman-Nya. Saudara, mari kita kembali memuji Tuhan. Nyanyian nomor 122. Nyanyian nomor 122. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Saudara, adakah takut dan bimbang di hati saudara hari ini? Coba hitung berkat sekalian. Sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan tidak sanggup kita menghitungnya. Kekuatan dan perlindungan Tuhan juga kita tidak sanggup menghitungnya dalam hidup kita. Ia ada dan senantiasa menyertai kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita.
Yesus tetap baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan menyanyikan pujian nomor 180, akan ada hujan berkat. Maka saudara di rumah masing-masing akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan mencurahkan berkat-Nya selalu atas kehidupan kita. Nyanyian nomor 180. Disitulah tercurah berkat Tuhan. Kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian 1000 rebah. Setelah pujian ini, maka doa syafaat akan disampaikan oleh rokaat. Tiada pernah ku ragukan kasih setia
kami mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, memberikan hati kita, hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan begitu sempurna bagi kami. Terima kasih dalam ibadah saat ini kami boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan. Engkau berkatilah Bapa, sehingga persembahan kami dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan yang ada di korus kami. Dan setiap jemaatmu yang telah memberikan persembahan dengan rasa cinta kepada Tuhan, mereka ada di rumah mereka masing-masing. Mereka sedang menyaksikan acara pada saat ini. Hamba mohon, berkatilah mereka. Berikanlah kekuatan kesehatan. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya, dan kecelakaan. Kalau saat ini dan beberapa hari ini mereka ada di rumah, tidak berkegiatan sebagaimana seharusnya dalam situasi yang normal, setiap jemaat mereka begitu sibuk. Mereka ada di kantor, mereka ada dalam perjalanan, mereka ada di sekolah, mereka ada di kampus, berbagai macam hal mereka lakukan. Namun saat ini untuk sementara waktu mereka ada di rumah bersama dengan suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Maka hamba mohon, Engkau berkatilah setiap jemaatmu. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dari mara bahaya, kecelakaan, dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Mereka akan dengarkan firman. Biarlah Tuhan ada di sini untuk memberkati kami sekalian. Urapilah setiap jemaatmu yang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Berkatilah mereka, urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan dibentangkan sementara menjadi berkat bagi jemaat dan hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hamba kuasa, berikan hamba-Mu kuat dan sehat, sehingga melalui hamba-Mu maka firman Allah yang hidup itu akan disampaikan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita sekalian saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Masuk dalam minggu penderitaan, minggu kesengsaraan. Yesus mempersiapkan dirinya masuk ke Yerusalem. Dia berada di jalan Via Dolorosa yang sebentar lagi dia akan masuk itu, saudara. Maka saudara sekalian, kita bersama-sama hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersama-sama belajar bagian dari firman Tuhan. Sepertinya baru saja saudara dan saya kita merayakan Natal di bulan Desember. Dalam euforia ketika kita masuk di tahun baru Januari 2020. Ada banyak hal yang kita harapkan terjadi di sana. Kita menantikan tahun 2020 merupakan tahun berkat Tuhan, tahun rahmat Tuhan, di mana harapan berkat itu akan menyertai kita sekalian. Dan puji Tuhan, hal-hal demikian Tuhan berikan bagi kita sekalian. Begitu cepat waktu berlalu. Baru saja kita diliputi oleh rasa sukacita, bersyukur untuk tahun yang baru, bersyukur untuk minggu-minggu yang begitu luar biasa bagi kita. Dan hari ini, saudara sekalian, kita sudah masuk dalam minggu kesengsaraan. Kita memperingati betapa minggu ini merupakan hari-hari yang begitu tidak mudah bagi Tuhan Yesus menjalaninya. Minggu yang penuh dengan penderitaan. Saudara sekalian, dua hal diperhadapkan kepada kita. Sementara waktu kita sedang bersukacita, kita sedang bersyukur, kita ada boleh menyaksikan hari-hari yang indah di tahun yang baru ini, saudara. Dan hari ini kita sudah masuk
dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, kegembiraan dan kesedihan, kesenangan dan rasa keputusasaan, seolah-olah itu membaur menjadi satu. Sukacita dan duka cita itu pun diperhadapkan kepada kita. Kelihatannya begitu membingungkan. Apa maksud semuanya ini? Nah, saudara sekalian, namun apa yang dialami oleh kalender gereja, oleh kehidupan orang-orang percaya, saudara dan saya, inilah hal-hal yang menjadi fakta dari kehidupan kita. Bukankah dalam kehidupan kita, kehidupan di mana saudara dan saya jalani ini, suka dan duka itu silih berganti? Bukankah apa yang dikatakan kegagalan dan keberhasilan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Bukankah apa yang dikatakan sukses, kegagalan, sehat dan sakit, tawa dan tangis itu sering diperhadapkan dalam kita, dalam realita hidup kita, saudara? Minggu lalu dalam khotbah saya mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Di mana hal-hal yang terjadi bagi kita, saudara, itu begitu cepat terjadi. Begitu cepat terjadi sehingga silih berganti, satu terjadi, yang lain kemudian terjadi. Namun saudara sekalian, kedua-duanya hadir kadang-kadang itu sekaligus. Suka dan duka tidak bergantian, tetapi dia muncul secara bersamaan. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dari bacaan kita tadi di sana menggambarkan kepada kita. Markus memberikan informasi kepada kita tentang kehidupan yang Yesus alami, di mana suka dan duka itu berjalan begitu cepat sekali. Bagaimana ketika Yesus hendak masuk di Yerusalem, orang banyak yang begitu besar jumlahnya menurut Matius itu menghamparkan pakaian mereka di jalan. Kemudian mereka mengambil ranting-ranting pohon, mereka menebarkan di jalan. Kemudian mereka berjalan bersama dengan Yesus dari samping kiri, muka dan belakang. Mereka menyambut kedatangan Yesus dengan penuh rasa sukacita yang begitu luar biasa. Mereka berucap, mereka menyambut Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara sekalian, inilah sukacita yang dialami oleh Yesus. Inilah kemuliaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka berharap ketika Yesus datang, maka Yesus akan menyelamatkan mereka, sehingga mereka katakan, Hosana, selamatkanlah kami Tuhan. Mereka berharap bahwa Yesus datang sebagai Raja dan sekaligus sebagai Mesias, Raja yang begitu agung, yang datang untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Dia datang untuk menyelamatkan mereka bukan hanya untuk sementara, tetapi dia akan menjadi penguasa, menjadi raja selama-lamanya, mengusir penjajahan Romawi atas kehidupan Israel. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu terjadi begitu cepat. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang memaksa, tetapi terjadi begitu cepat sekali. Secara spontanitas mereka datang dari segala penjuru, mereka datang berkumpul, mereka melakukan penyambutan yang begitu spektakuler. Saudara sekalian, betapa agungnya, betapa luar biasanya suasana yang terjadi. Namun saudara, kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda, bukan tentang kemuliaan, bukan tentang penyambutan yang begitu luar biasa terjadi bagi Kristus
bagi Yesus ketika datang ke Yerusalem. Dia memang benar disambut sebagai raja, tetapi sudah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus sendiri, apa yang terjadi ketika dia melihat penyambutan yang begitu spektakuler itu, sudah Yesus tahu apa yang terjadi sebentar. Murid-murid juga tahu apa yang akan terjadi dengan guru mereka, Yesus. Dalam Markus 10, saudara, ayat 33 dan 34. Di sana mengatakan, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara sekalian, Yesus tahu di balik penyambutan yang begitu luar biasa, orang-orang yang sangat menyanjung-nyanjung kedatangan Yesus. Yesus tahu bahwa sebentar lagi maka penyambutan ini akan berubah sesuatu hal yang begitu tragis, begitu sulit. Sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Mungkin orang bertanya, kenapa orang sebaik Yesus harus disalibkan? Bukankah Yesus orang yang begitu baik? Bukankah Yesus sang pembuat mujizat? Bukankah Yesus dalam pengajaran memberikan pengampunan bagi wanita yang tertangkap oleh karena berbuat dosa zina? Bukankah Yesus inilah yang telah menyembuhkan orang buta sehingga mereka dapat melihat? Bukankah Yesus ini yang telah membangkitkan orang mati? Bukankah Yesus ini adalah Mesias yang besar itu? Mungkin orang bertanya, kenapa orang sebaik Yesus dia akan mati, dia akan disalibkan? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Memang orang baik seperti Yesuslah yang mati, karena kebaikan itulah yang kemudian menggantikan dosa manusia, menggantikan manusia yang seharusnya berada di atas kayu salib. Karena kebaikannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kebaikan itulah membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia bersih tanpa noda, maka dialah yang layak menjadi darah domba Paskah. Nah, saudara sekalian, kita lihat bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut sebagai raja. Namun menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa dia harus menggunakan keledai betina yang masih muda? Bukankah keledai ini bukan menggambarkan kendaraan sebagai seorang raja? Justru keledai ini menggambarkan alat transportasi dari masyarakat biasa. Tidak ada perkasa, tidak ada kemewahan, tidak ada cemerlang. Namun saudara sekalian, apapun juga itu, Yesus ingin menggambarkan kepada kita lewat keledai yang digunakan. Di sana ada kerendahan hati. Memang ada kehinaan, tetapi melalui semuanya itu ada pesan yang begitu dalam di dalamnya untuk mengatakan kepada manusia bahwa lewat kesederhanaan itu muncul kekuatan yang luar biasa dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia menggunakan keledai menggambarkan bahwa inilah kesederhanaan itu. Mungkin orang menganggap bahwa ini tidak pantas sebagai seorang raja. Bahkan seorang filsuf besar yang terkenal, seorang Nietzsche, dia mengatakan bahwa kalau mengikut Yesus, bahwa berarti kekristenan itu menjadi sebuah pengajaran yang membahayakan peradaban manusia.
Kalau kekristenan itu diikuti dengan ajaran tentang Kristus, maka di sana ada pengampunan, ada penyangkalan diri, ada kerendahan hati. Ini bahaya karena akan menciptakan orang-orang yang bermental budak, tidak kuat, tidak akan banting, ini berhati bubur. Ini bahaya, sangat bahaya. Dunia macam apa yang akan dihasilkan oleh orang-orang Kristen, oleh pengikut Kristus, padahal kita tahu bahwa dalam dunia ini justru manusia membutuhkan orang-orang yang super. Saudara, sama sekarang, kalau kita pasrah, kita mengalah terus, kita tidak akan dihargai orang. Itu menurut dunia. Kadang-kadang kita tidak mau antri, bukan? Dan khotbah yang lalu saya katakan tentang antri. Kita ingin nomor 1. Maka dalam kondisi seperti ini orang sering beranggapan bahwa yang kuat itu yang harus benar. Bukan yang benar itu yang kuat. Hukum rimba itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang sering mengatakan saya ingin berada dalam kebenaran. Saya ingin dikatakan sebagai orang benar. Tetapi begitu sering kita juga melihat bahwa ketika kita diperhadapkan dalam satu pilihan, hidup benar atau hidup tidak benar. Hidup benar, maka konsekuensinya adalah mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan. Kalau hidup dalam ketidakbenaran, mungkin ada banyak kemudahan di sana. Kita lihat sekarang, saudara, mana yang banyak dipilih oleh orang. Banyak dipilih oleh manusia. Banyak orang memilih hidup dalam ketidakbenaran. Karena hidup dalam kebenaran ini menyakitkan. Berbicara tentang hati yang benar, hidup dalam kejujuran, hidup dalam firman Tuhan. Memang dalam ucapan banyak orang katakan saya ingin hidup dalam kebenaran ini, tetapi dalam prakteknya begitu sulit. Nah, saudara, begitulah hidup di zaman ini. Itu yang diperhadapkan kepada kita. Kadang-kadang di tempat di mana saudara dan saya ada, orang yang kuat mendapat tempat yang hebat, orang yang pintar, orang yang berkuasa. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang kecil? Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh, tidak punya harta, tidak punya jawaban. Mungkin ketika mereka berada di gereja, mungkin ketika mereka ada dalam persekutuan, mereka tidak dihitung. Mereka tidak mendapat perhatian dari orang-orang besar. Bukankah hidup itu apa yang saya katakan sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Namun kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia masuk Yerusalem, dia menggunakan seekor keledai muda. Ini memberikan satu hal yang begitu baik bagi kita sekalian. Yesus menyampaikan pesan kepada para pembesar, orang-orang yang hebat, yang berkuasa, untuk bisa menghormati sesama, siapapun juga. Juga berlaku bagi saudara dan saya. Walaupun kita sebagai orang-orang kecil, jangan sampai kita merasa bahwa kita orang kecil, maka kita mengecilkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang ke Yerusalem, dia harus pergi di sini, karena ada satu hal yang harus dia alami. Dia lewati Via Dolorosa, jalan salib itu, karena di balik salib itu ada keselamatan yang disiapkan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini memang situasi tidak mudah, menggelisahkan, menakutkan. Virus yang terjadi di mana-mana itu tidak pandang bulu.
tidak diperhadapkan hanya untuk orang besar, hanya untuk orang kecil, tetapi kepada siapapun juga. Virus ini tidak diberikan kepada satu negara khusus, tetapi hampir seluruh dunia, 200 negara lebih telah terinfeksi dengan COVID-19. Orang kecil, orang besar, pejabat pemerintahan, mereka yang tidak punya jabatan, anak baik sampai lansia, semua diperhadapkan. Ratusan ribu orang menjadi korban. Yesus datang memberikan jawaban atas permasalahan kehidupan kita. Dia datang untuk menolong kita di tengah situasi yang begitu sulit ini. Dia begitu menaruh hatinya kepada kita. Hal-hal yang terbaik di minggu kesengsaraan ini mengingatkan kepada kita kalau Yesus dulu boleh menjalani kehidupan yang begitu menderita, sulit sekali. Tetapi dia jalan, dia tidak mundur, dia jalan terus mengajak kepada kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jalanilah bersama dengan Tuhan. Kita menderita, Yesus sudah menderita 2000 tahun yang lalu. Jalan itu bersama dengan Tuhan. Maka dalam ketaatan, dalam kesetiaan, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi situasi yang tersulit sekalipun. Dan bersama dengan Dia, pasti badai itu akan berlalu. Pasti bersama dengan Dia juga, Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani situasi yang sulit ini. Setialah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita menyanyikan satu nyanyian nomor 337. Ku perlu Tuhan serta. Kita nyanyikan bersama-sama itu di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Dia masuk di Yerusalem, dia disambut dengan begitu megah. Sekaligus Yesus tahu bahwa di balik penyambutan itu ada sesuatu yang sulit yang akan dia jalani. Kita nyanyikan nyanyian 337. Kita perlu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita takut jalan sendiri. Hadiratnya kita butuhkan yang akan memberanikan kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bersama dengan Ibu, saya akan menyanyikan nyanyian ini untuk saudara-saudara bisa berdoa di rumah. Saudara bisa menyanyi di rumah, bersama-sama kita menyanyikan nyanyian ini. Mari Mayor, kita nyanyikan nyanyian nomor 337. Saya berikan kesempatan bagi saudara sekalian untuk berdoa nih. Apapun saudara, doakan. Saudara mau bersyukur untuk hidup saudara, untuk kekuatan kesehatan, untuk rumah tangga, berdoa untuk suami, untuk istri saudara, untuk orang tua, untuk anak-anak saudara. Kita nyanyikan nyanyian 337.
pemerintah kita, dunia sedang berperang melawan COVID-19. Saudara juga berperang. Kita berperang, saudara. Dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, marilah kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Nya, ku kalahkan si jahat. Saudara akan kalahkan si jahat. Percayalah, suatu saat kita akan kalahkan COVID-19 ini. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang keempat sebagai pernyataan dan doa kita kepada Tuhan. Saya jemput saudara sekalian yang berlutut di rumah masing-masing. Silakan. Saudara mau berdiri, saya persilakan. Saudara berdiri, silakan. Saudara mau berlutut, silakan dalam suasana doa. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman. Mengingatkan kepada kami peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk di Yerusalem. Engkau ditinggikan, diagungkan, dihormati, disanjung-sanjungkan. Memang Engkau layak menerima hal itu, Bapa. Namun begitu cepat waktu terjadi. Waktu berjalan berlalu, sehingga dalam beberapa waktu kemudian penyambutan itu berubah menjadi satu hal yang begitu tidak masuk akal. Dari mulut yang sama, dari orang-orang yang sama, mereka mengatakan salibkanlah Dia. Orang yang baik, orang yang berkuasa, yang menyembuhkan penyakit banyak orang, yang membangkitkan orang mati, yang mana kata-katanya menguatkan, menghiburkan. Tetapi kemudian orang banyak, dunia menolaknya. Ampunilah kami, Bapa, sehingga jangan sampai kami berada pada posisi orang yang menolak Engkau. Engkau datang dengan berbagai hal yang terjadi dalam kerendahan hati. Tolonglah kami supaya kami menerima Yesus Kristus secara utuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau kami butuhkan dalam kehidupan kami, dalam perang yang dahsyat ini. Kalau kami tidak bersama dengan Tuhan, maka kami tidak berdaya. Terima kasih, Bapak. Berkatilah kami sekalian. Berkatilah jemaat Korps Woodward Palu, mulai dari anak-anak, anak sekolah minggu, anak remaja gerakan membawa suruh, orang-orang tua sampai lanjut usia. Sertailah mereka. Hamba mohon biarlah setiap pekerjaan mereka dalam rumah tangga, untuk sementara banyak kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, berkatilah mereka. Jagalah mereka ketika mereka harus keluar rumah karena mencari nafkah. Jagalah mereka, Tuhan. Luputkan dari bahaya. Ketika mereka mencari kebutuhan hidup mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami terus berdoa bagi negara kami, bagi kota kami. Tuhan, berkatilah setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Engkau berkati bagi pekerja medis di rumah-rumah sakit, para dokter, para perawat. Mereka bekerja sebagai tenaga non-medis. Sertailah mereka, Bapa. Lindungilah mereka, supaya mereka dijauhkan dari virus yang berbahaya ini, COVID-19. Pakailah mereka, para dokter, para perawat, para analis kesehatan yang bekerja di farmasi. Tuhan, berkatilah mereka, sehingga kehidupan mereka, setiap pasien dalam penyakit apapun juga, Engkau pakai mereka untuk menyembuhkan setiap pasien. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk pelayanan pada hari ini. Boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih untuk tim altar. Terima kasih untuk tim multimedia. Berkatilah mereka. Terima kasih, Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Engkau sertailah kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Inilah doa kami, Bapa.
ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus serta Allah Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.